Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan saya, Teuku Tiar Hardiansyah. Kali ini kita akan membahas salah satu materi penelitian sosial sederhana yang ditujukan untuk kelas 11 jurusan IPS, mata pelajaran sosiologi. Namun, sekarang kita akan fokus pada penelitian sosial sederhana tentang terjadinya konflik sosial. Nah, untuk itu, dalam video ini marilah kita simak bersama-sama ya, agar penjelasan saya bisa diterima oleh adik-adik dan pada akhirnya nanti kamu akan siap untuk melakukan penelitian sederhana tentang konflik sosial yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah. Nah, untuk itu mari kita simak pemaparan berikut ini. Nah, adik-adik semua, tentu kita harus memahami apa itu penelitian sosial tentang konflik. Nah, kalau kita pisahkan penelitian sosialnya saja, itu di kelas 10 kita sudah pernah mungkin disuruh oleh Bapak Ibu gurunya untuk melakukan penelitian sosial sederhana tentang tema yang sifatnya lebih umum. Nah, untuk itu, adik-adik semua, mari kita pahami apa sih yang namanya penelitian sosial itu. Intinya adalah penelitian itu atau research atau riset adalah upaya mencari sebuah kebenaran empiris lewat serangkaian prosedur yang tentu saja sudah dibakukan. Makanya nanti adik-adik semua, kalau kamu nanti kuliah di perguruan tinggi, tentu akan ada buku panduan penulisan karya ilmiah, khususnya kalau kamu semua mau menulis skripsi. Maka dari itu, di sini ada serangkaian prosedur yang sudah dibakukan. Yang kedua, penelitian tentu dibuat untuk menghilangkan atau mengobati rasa ingin tahu seseorang atau ingin tahu peneliti terhadap sebuah fenomena sosial di masyarakat. Ini tentu saja menjadi sebuah argumen utama. Kenapa sih orang melakukan penelitian? Tentu karena rasa ingin tahu dan rasa ingin mengetahui apa sih fenomena atau sebab-sebab yang terjadi di dalam fenomena sosial tersebut. Yang berikutnya, penelitian sosial tentang konflik. Nah, ini menjadi fokus kita untuk materi kelas 11 IPS sosiologinya. Berarti kita akan berupaya untuk mencari tahu atau menelisik atau memahami lebih dalam tentang terjadinya sebuah konflik di masyarakat secara real. Tentu, materi tentang konflik sosialnya, baik secara teori maupun secara penerapan dalam latihan soal atau tugas-tugas, tentu adik-adik sudah mempelajari semuanya dari Bapak Ibu Guru kita. Nah, dengan demikian, jika teorinya sudah dibuat, teorinya sudah diajarkan, latihan-latihan soalnya sudah dilakukan, maka adik-adik semua akan siap, kamu-kamu semua akan siap untuk membuat sebuah penelitian sosial sederhana. Nah, adik-adik semua, pada akhirnya diharapkan peneliti atau kita nih sebagai periset dapat memberikan sumbangan pemikiran secara nyata, secara konkret untuk mengatasi suatu permasalahan sosial akibat konflik di masyarakat sekitar kita. Diharapkan kita dapat memberikan sebuah solusi tentang apa yang terjadi di masyarakat kita. Nah, itu ya adik-adik sosial, apa itu penelitian sosial tentang konflik dan apa yang diharapkan dari kita setelah melakukan penelitian sosial itu. Nah, kita review sedikit ya tentang metode penelitian sosial. Nah, di sini kita punya dua metode utama dalam melakukan penelitian sosial. Tentu kamu semua sudah pernah membahas ini waktu kelas 10 jurusan IPS, tentunya mata pelajarannya adalah sosiologi. Nah, yang pertama adalah metode kuantitatif. Tentu kita ingat bahwa metode kuantitatif adalah metode yang bekerja menggunakan angka-angka, menggunakan statistika, dan memang di sini kita ingat lagi bahwa minimal untuk penelitian sosial kuantitatif yang sangat sederhana berarti membutuhkan penggunaan hitungan tendensi sentral, baik berupa min, rata-rata, median, nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dan untuk tingkatan perguruan tinggi tentu akan membutuhkan lagi aplikasi hitung statistik untuk keperluan ilmu sosial, menghitung ANOVA dengan menggunakan tabel R, tabel T, dan seterusnya.
Ya, itu nanti adik-adik bisa dapatkan di universitas kalau kamu yang ngambil penelitian kuantitatif. Nah, di sini berarti keperluan ilmu sosial ada namanya SPSS, ya, Statistical Package for Social Science. Nah, yang kedua adalah metode kualitatif, metode yang bekerja menggunakan data-data deskriptif yang perlu penjelasan secara tertulis dan membutuhkan reduksi, ya, analisa mendalam terhadap sebuah kasus atau fenomena sosial yang bukan statistika, yang non-statistika untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, untuk itu, kalian semua perlu mengetahui tahapan-tahapan penelitian sosial sederhana tentang konflik sosial. Nah, berarti perlu beberapa tahapan. Yang pertama adalah pasti ngumpulin data dulu. Nah, artinya di sini dengan pengumpulan data, kita mendapatkan data yang nyata, yang empiris mengenai suatu sumber konflik, ya, suatu sumber konflik dengan menggunakan metode tertentu. Nah, beberapa sumber yang bisa kita gunain, ya, adik-adik semua, itu ada analisis media massa atau kajian pustaka dengan sumber buku atau dengan datang langsung ke lokasi konflik sosialnya. Tentu di situ kita bisa amati, kita bisa lakukan wawancara, kita bisa lakukan tanya jawab, pengamatan juga terhadap fenomena konflik yang sedang terjadi di tempat yang kita datangi. Yang kedua, datanya sudah dapat, sudah rampung semua, hasil wawancara, observasi, sudah oke, lalu kita mengolah data. Nah, datanya kita lakukan analisa, ya. Adik-adik semua harus dianalisa. Kenapa? Karena tentu saja kita pengen tahu kenapa sih itu bisa terjadi. Nah, maka analisa kita pada akhirnya akan meninggalkan kesimpulan yang tepat dan dapat kita gunakan untuk, ya, mendapatkan kesimpulan dari peristiwa konflik. Namun, jangan lupa, data yang kita punya itu harus kita legitimate dulu. Kenapa? Karena data yang baik adalah data yang valid dan dikumpulkan dalam kondisi yang sebenarnya dan mewakili lokasi atau sumber penelitian tentang konflik. Jadi, datanya pun kita harus cari dari orang yang tepat, dari media massa yang tepat, ya, dari sumber-sumber lain yang tepat, sehingga nanti hasil penelitian kita pun valid dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita teliti. Nah, yang berikutnya adalah menyusun temuan kunci dan membuat kesimpulan. Dari analisa tadi, ya, agar lebih akurat itu harus menggunakan juga, sebelum kita buat kesimpulan, kita juga harus analisa dengan menggunakan teori-teori sosiologi dari para ahli yang ada. Jadi, dengan demikian, seperti yang tadi telah saya sampaikan, kita bahas bersama, diharapkan penelitian kita menjadi ilmiah karena menggunakan tanda kutip pisau analisa dengan teori-teori sosiologi tentang konflik yang ada di masyarakat, sehingga hasilnya pun sangat ilmiah. Berarti diharapkan pada akhirnya kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di sekolah tentang penelitian tentang konflik sosial, namun sesuai dengan ketentuan yang telah mereka buat, yang telah Bapak Ibu Guru buat untuk kita laksanakan sebagai alur berpikir dan sistematika penelitian sosial yang kita buat. Dan adik-adik semua, selamat mengerjakan tugas-tugas penelitian sosial tentang konflik sosial, dan nanti kalau ada materi-materi atau pembahasan yang baru lagi akan saya share di channel ini, dan tetap terus simak materi yang kakak sampaikan, dan sukses selalu bareng-bareng kita bersama-sama dalam pelajaran sosiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.